Halo, selamat datang semuanya di podcast Gajian, podcast yang makin mahir. Ketemu lagi bareng saya, ada Budi dan juga Saya Dino. Nah, tahun baru Mas Dino. Tahun baru. Ini bulan podcast baru, kita apa yang pertama apa ya? Kedua apa? Pertama ya? Pertama Pertama di tahun 2022. Syutingnya tapi nggak tahu tayangnya. Syuting pertama di tahun 2022. Kita akan ngebahas soal permasalahan para pencari kerja. Masih kayak gitu lagi. Masih kayak gitu ya kan, acara ini ada karena itu. Oke. Iya kan? Iya. Tahun baru biasanya banyak lowongan. Ada lowongan banyak. Banyak kan. Akhir dan awal. Akhir dan awal biasanya banyak kan perusahaan kan. Betul. Tapi juga banyak fresh graduate yang masih bingung nih soal CV. Terutama mereka nanyanya seringnya gini. Kan kami nggak punya pengalaman kerja. Kami cuma bisa ngisi dengan pengalaman ketika sekolah, ketika kuliah. Dan kebanyakan adalah pengalaman organisasi. Yang punya cuma itu, yang punya. Karena banyak juga yang nggak punya. Betul. Termasuk Anda. Saya nggak ada. Iya. Ada organisasi. Jadi kalau dia ngasih saran soal itu jangan didengerin. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Perlu nggak nulis pengalaman organisasi? Organisasi buat fresh graduate. Fresh graduate. Ya, untuk fresh graduate. Kalau untuk fresh graduate ya jelas tentu perlu dong, Mas. Kenapa? Perlu dong lah, kalau nggak ada organisasinya mau diisi apa? Yeah. Fresh graduate yang punya pengalaman kerja, paling pengalaman kerja freelance, Magang. kemudian apalagi sih kepanitiaan. Minim ya. Kepanitiaan organisasi. Ya itulah freelance, magang kan. Kalau cuma dilihat itu ya kalau ada, kalau nggak ada gimana? Mau nggak mau kan organisasi, bagi yang ikut organisasi. Itu aja kalau ada. Tapi kalau misalkan ini kita ada yang ada gitu. Ya perlu aja kan. Itu kan untuk melihat soft skillnya, Mas Budi. Soft skillnya apa aja sih yang diukur? Biar kelihatan kalau ini kalau jadi HR ya, kalau dilihat ada organisasi, meskipun nggak semuanya, nggak semua HR itu mementingkan pengalaman organisasi. Tapi tentunya perlu dicatat, asalkan kalau saya pribadi pengalaman organisasi itu sedikitlah ada hubungannya dengan posisi yang ingin dilamar. Betul. Kalau misal organisasi dulu pernah ikut pramuka atau pernah ikut paduan suara, dia ngelamar jadi programmer. Perlu dong. Perlu. Iya, kan kalau pramuka kan ada tali temali tuh. Ya. Nah, programmer kan menali-nali pemrograman. Enggak masuk, enggak lucu. Jadi kalau itu kan jauh nih. Jauh kan antara programmer dengan pramuka. Paduan suara kayak gitu kan, mending enggak usah ditulis. Oh, pramuka penting, Mas. Kan mengajarkan survive. Dari kehidupan. Ya oke, pramuka kalau ada ya. Enggak apa-apa. Gitu. Kalau kayak paduan suara misalnya nggak perlu kan, jadi programmer kan ngoding. Loh, programmer tuh dengerin musik nyanyi loh. Nggak tahu Anda? Kan nggak ada hubungannya. Ya kan kalau suaranya bagus, teman-teman yang lain nggak terganggu, malah ayo nyanyi gitu lah. Kualitas karyawan yang ada itu seperti itu. Jadi itu adalah boleh aja. Asalkan ada hubungannya. Relevansi nih. Ada relevansinya lah dikit ya. Yang ada relevansi kayak gimana? Misal kita ingin lamar jadi akuntan. Bukan jadi akuntan, kalau kita belum sempet nih ikut sertifikasi brevet AANB kayak gitu kan. Ya kita pernah ikut organisasi jadi bendahara. Oh ya. Ngurus keuangan kan, gitu kan ada hubungannya. Oke, boleh. Bisa. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi itu kalau kalian punya ini ya, kalian punya fresh graduate ya. Ini punya fresh graduate. Kayak gitu. Kalau yang udah nggak fresh graduate kayak gimana? Nggak boleh. Ya boleh. Oh boleh. Boleh, tapi sama aja tetap ada relevansinya. Tapi kan udah nggak relevan, Mas, kalau yang udah pengalaman. Untuk nambah-nambah CV kan nggak semuanya orang pengalaman CV-nya penuh. Oh gitu, ada yang pengalaman isinya juga kosong. Isinya kosong. Oh ada. Meskipun nanti yang mungkin 80% yang dilihat adalah pengalaman terakhirnya, pekerjaan terakhirnya. Oh gitu. Tapi kalau organisasi dicantumin boleh. Betul. Asalkan dia pengalaman itu dia masih usia berapa ya? Nggak lebih dari 8-10 tahun dari dia lulus dari kuliah lah. Tidak lebih dari 8-10 tahun sejak lulus kuliah. Betul. Malah 5 tahun mungkin. 5 tahun. Berarti kalau umur lulus kuliah itu berapa tahun?
15. 23 24. Oh, 23 berarti 28. Saya masih masuk dong. Betul. Saya kan 15 lebih 3 hari. 15 lebih 3 hari. Bisa. Nah, ya intinya adalah yang boleh dicantumin asal relevan. Boleh ya. Boleh dicantumkan asal relevan. Dan beberapa organisasi itu kan juga ada gengsinya sendiri nih. Iya, misalnya Anda di UNESCO, UNICEF, WHO kan ya gitu. Kan kalau di kampus. Oh, gitu di ya. kampus itu kan berarti kan di BEM kalau ada gitu. lagi Dewan Perwakilan Mahasiswa mungkin namanya beda-beda. Apa tuh? DKM. Mungkin ya. Kalau pemerintah mungkin kayak DPR-nya. Oh, kalau DPR. BEM kan eksekutifnya. Oh, gitu ya. Itu kan jadi kebanggaan, levelnya beda. Oh, gitu. Kayak gitu. Lebih sombong. Bisa jadi karena yang dilihat kan soft skill-nya banyak itu. Pernah jadi leadership. Juga dinilai problem solving-nya, analytical thinking-nya. Banyak. Mesti bagus? Belum tentu. Kan namanya kan usaha. Oh iya, betul. Usaha. Kalau di bagi siswa SMA, SMK, lulusan SMA, SMK bisa di OSIS-nya. OSIS. Ya kan akan bisa OSIS ada yang OSIS dan tidak terbukti. Tidak berguna juga. Bisa jadi. Kan untuk memenuhi CV-nya. Oh iya. Saya dulu juga OSIS sih, Mas. OSIS juga. OSIS di PAUD berapa gitu. PAUD. Jadi PAUD berapa? Lebih susah loh OSIS di PAUD tuh. PAUD negeri berapa? Iya, itu susah loh Mas di PAUD tuh karena SDM-nya kan masih anak-anak kan. Oke. Oke gitu ya. Oke, berarti usia Anda ini jadi OSIS PAUD. Gitu. Jadi boleh ya teman-teman, organisasi itu boleh dicantumkan di CV. Boleh. Tapi dengan catatan relevan. Ada relevannya. Misal nggak relevan, boleh nggak toh? Misal nggak relevan nih. Maksudnya udah hopeless banget lah, wis. Okay. Baru aja lulus, nggak pernah ngapa-ngapain, cuman pernah ikut organisasi doang, koneksi nggak punya. Oke, makanya tadi kalau yang relevan itu dicantumkan aja. Meskipun nggak ada yang relevan, kalau emang udah nggak pernah ikut freelance, nggak pernah ikut magang, nggak pernah ikut apa sih keanggotaan yang lain-lain, ya udah. Tulis aja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Meskipun nggak relevan itu biar CV kalian terlihat penuh teman-teman. Tapi CV penuh itu belum tentu diterima. Daripada kosong. CV penuh kan bukan jaminan diterima kan. Betul. Tapi daripada kosong. Kosong sudah pasti nggak diterima. Kalau kosong kan dilihat HR-nya kan wah ini kok CV-nya kosongan, nggak menarik banget kan kayak gitu. Kalau CV penuh meskipun organisasinya nggak relevan. Boleh. Masih mending lah. Masih lumayan. Masih kelihatan ini loh dulu di kampus ada kegiatan, di sekolahan ada kegiatan daripada dilihat wah ini nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut freelance. Kalau organisasinya yang non pendidikan. Misal di komunitas apa gitu. Boleh nggak tuh? Oke, selagi ada pertama tadi ya, relevan nggak ada masalah. Tapi meskipun nggak ada, tapi kalau dilihat itu di situ ada prestasinya nih, ngakalinya gitu maksudnya. Iya, ada prestasinya. Misal organisasi apa seni? Iya, misal. Seni bisa dituliskan organisasi seni tahun berapa, kemudian di situ prestasi atau pencapaiannya apa. Selama ikut organisasi itu. Job desk-nya apa? Siapa tahu job desk-nya ada yang relevan. Atau misal dia ikut organisasi ada prestasinya, misal menang juara lomba apa. Oh gitu. Nggak harus lomba juga, misal prestasi. Selama di pentas seni itu dia lukisannya pernah laku gitu. Lukisannya pernah laku atau apalah yang bisa jadi kebanggaan. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau untuk prestasi nggak harus lomba ya. Nggak harus lomba. Pencapaian. Nggak harus sesuatu yang mungkin bisa kita capai dan belum tentu orang lain itu bisa. Betul. Gitu itu akan menjadi objek sendiri bagi kita di mata HR. Kayak kita dikejar-kejar pinjol itu juga prestasi. Nggak semua orang bisa kan. Iya. Cuman orang bodoh yang kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaannya perlu nggak organisasi ditulis di CV? Perlu, tapi dengan catatan relevansi tadi itu dan juga kira-kira kalau kalian nulis itu membuat CV kalian jadi lebih berbobot atau enggak gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast kajian selanjutnya. Dadah semuanya.